Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Via Maristasari, Riana Listanti, Ii Inayatur Robaniah, Muhammad Akmal Rafli, Fadila Nisa Salsabila, Virial Salsabila, Gilang Virgiawan, dan Hanan Alia Fatin akan mereview jurnal dengan pendekatan psikoanalisa. Identitas jurnal. Judul: Agama, Spiritualitas, dan Psikoterapi. Tinjauan berbagai paradigma. Tahun 2012. Penulis Ahmad Rusdi. Jurnal penerbit Konsentrasi Psikologi Islam dan link doi tertera. Baik, masih lanjutan dari latar belakang jurnal. Masalah tentang agama, spiritualitas, dan kesehatan mental hampir menjadi topik di setiap pembahasan psikologi agama. Karena fenomena spiritual yaitu fenomena yang memiliki efek pada psikologis manusia yang tidak bisa diabaikan oleh kajian psikologi. Ternyata, perbedaan agama banyak memberikan dampak pada psikologis dan perilaku. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Judy Kay dan Senthil Kumar Raghavan yang menjelaskan bahwa semakin banyak literatur yang mengkaji spiritualitas karena sebenarnya ada interaksi yang nyata antara pikiran, tubuh, dan spiritual atau mind body spirit. Dan kebanyakan literatur menunjukkan bahwa spiritualitas merupakan sebuah coping yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah ingin menjelaskan bagaimana perbandingan psikologi dalam memandang agama dan spiritualitas, sehingga dapat diketahui manakah yang paling penting dan sesuai untuk meneliti fenomena spiritualitas yang terkait dengan psikoterapi dan psikopatologi. Kemudian ada metode penelitian yang menggunakan studi literatur. Agama merupakan suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri lagi akan menjadi kajian dalam psikologi. Karena fenomena agama dan spiritualitas merupakan fenomena yang begitu signifikan, dan penelitian-penelitian mengenai psikologi agama telah berkembang selama 3 dekade terakhir ini. Masa-masa psikologi sebelumnya telah mencoba untuk melakukan penjelasan akan fenomena keberagaman dan spiritualitas pada saat itu. Namun, kebanyakan cenderung pesimistik. Karena itu diperlukan metodologi untuk menjelaskan fenomena keberagaman dan spiritualitas dengan tidak bergantung pada masa-masa klasik psikologi. Slide selanjutnya. Untuk membuktikan spiritualitas memiliki efek positif terhadap kesehatan mental, tentunya tidak tepat dengan pendekatan psikoanalisa. Karena hal ini akan membuktikan sebaliknya. Dan bagi kalangan psikoanalisa, agama bukanlah hal yang banyak diteliti. Alat ukur yang berkembang di kalangan psikoanalisa kebanyakan alat ukur untuk membaca kepribadian. Metode diagnostik yang dilakukan seperti katarsis, analisis mimpi, dan analisis proyeksi hanya ingin mengungkapkan dorongan-dorongan bawah sadar yang terjadi pada responden. Adapun spiritualitas tidak mendapatkan tempat pada diagnostiknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Stuart Hiltner, bahwa perilaku keberagamaan dan psikoanalisa tidak akan bisa dipertemukan atau not coordinate. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu isu tentang agama, spiritualitas, dan kesehatan mental hampir menjadi kajian di setiap pembahasan psikologi agama. Begitu banyak hasil penelitian yang berusaha untuk mencari kaitan antara variabel-variabel tersebut. Hal ini menunjukkan agama telah menjadi bagian penting dalam kajian psikolog, sekalipun belum ada pendekatan yang benar-benar established dalam penelitian psikolog agama. Namun, ilmuwan yang tertarik dengan isu psikolog agama terus mengembangkan metodologi untuk menjelaskan fenomena perkembangan keberagamaan dan spiritualitas manusia yang sebelumnya dipandang cenderung pesimistik oleh mazhab-mazhab psikolog klasik. Berbagai pendekatan psikolog mulai diadaptasi seperti pendekatan psikometrik atau measurement paradigma, pendekatan psikososiologis, bahkan pendekatan neurologis.
Dan yang terakhir berkembang adalah pendekatan multi-level interdisiplin paradigm yang dikembangkan oleh dua orang pakar psikolog agama, yaitu Emmons dan Fallozian. Dengan demikian, psikolog saat ini memiliki cara pandang yang sangat berbeda dari 4 mazhab besar psikolog. Dahulu, agama bukanlah menjadi kajian yang penting dalam psikolog. Namun, saat ini agama secara spesifik dibahas dengan berbagai macam pendekatan psikolog. Disinilah permasalahan metodologis muncul. Psikolog sebagai suatu ilmu yang berdiri dengan menolak keyakinan agama, namun saat ini harus menghadapi realitas keagamaan. Manusia yang tidak bisa dipungkiri lagi harus mengkaji agama tersebut pada aspek psikologis. Metodologi yang telah didirikan oleh mazhab-mazhab psikolog tidak dapat memberikan kemungkinan yang cukup untuk meneliti keagamaan, apalagi spiritualitas. Maka muncullah berbagai pendekatan psikolog yang sangat baru dalam memandang agama dalam sisi psikologis, sehingga seakan-akan pendekatan lama tidak digunakan lagi dalam melihat keagamaan dan spiritualitas manusia. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dalam jurnal tersebut dapat menjelaskan agama dalam pandangan psikologi dengan metode psikoanalisa. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, tidak ada volume dan halaman, bahasa kurang dipahami oleh pembaca, dan banyak kata yang bermakna ganda sehingga makna membuat pembaca bingung. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.